Selamat datang kembali. Hari ini, kita ditemani oleh Profesor Fyodor Lukyanov, seorang profesor riset dan pemimpin redaksi jurnal Russia in Global Affairs. Terima kasih telah kembali hadir di program ini. Halo. Hello, thank you. Berhasil, izin Shuri. Jadi, seperti yang Anda tahu, baik Rusia maupun Ukraina melihat diri mereka sedang berperang demi kelangsungan hidup, yang seringkali menyisakan sangat sedikit ruang untuk kompromi. Masing-masing pihak menetapkan tujuan maksimalisnya dan menunjukkan kesediaan untuk mengambil risiko besar. Dan tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa Eropa tidak menghadapi ancaman eksistensial. Tetapi bagaimanapun juga, orang Eropa telah mempertaruhkan banyak hal dalam perang ini dan juga memiliki banyak yang bisa hilang. Namun sekarang, tampaknya kita, sebaiknya jangan terlalu cepat menyimpulkan. Tetapi tampaknya kita sedang mendekati tahap akhir. Artinya, kemenangan Rusia sebenarnya tidak bisa lagi disangkal. Dan saya pikir semakin banyak orang mulai menerima kenyataan bahwa hal itu juga tidak bisa lagi dicegah. Namun, sementara Rusia memenangkan perang, semakin banyak orang yang bertanya, apakah Rusia berisiko kehilangan perdamaian yang akan datang setelahnya? Saya ingin tahu bagaimana Anda menanggapi isu ini. Terutama sekarang, setelah kita memiliki rencana perdamaian 28 poin dari Trump. Apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan? Kamu tahu, ini adalah klise yang sering kita dengar tentang tujuan maksimalis, yang dikatakan sedang ditetapkan oleh Rusia khususnya. Dan tujuan-tujuan itu bukanlah sesuatu yang baru atau berubah. Faktanya, apa yang telah dikatakan oleh kepemimpinan Rusia 3 tahun lalu, 3 bulan lalu, setengah tahun lalu, 2 tahun lalu, bahkan sejak awal kampanye militer, benar-benar sama. Kamu bisa menyebutnya maksimalis, atau menyebutnya dengan istilah lain, tetapi itu adalah satu paket tuntutan, satu paket syarat yang harus dipenuhi untuk menghentikan fase militer dan mulai menciptakan pengaturan keamanan yang lebih atau kurang stabil di Eropa Timur. Mungkin di Eropa secara keseluruhan. In Eastern Europe, maybe in Europe at large. I think we have discussed with you already in one of our previous meetings. Saya rasa kita sudah membahas dalam salah satu pertemuan sebelumnya bahwa kondisi-kondisi tersebut sebenarnya tidak pernah berubah. Keadaannya berubah, beberapa nuansa atau cara penyajiannya berubah, tetapi pada kenyataannya, kombinasi utamanya tetap sama. Status Ukraina sebagai negara yang tidak dapat menimbulkan ancaman militer terhadap Rusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui keterlibatan kekuatan lain. Itulah elemen kunci sejak awal. Awalnya, ini bukan tentang wilayah. Fokusnya mulai semakin berorientasi pada wilayah setelah kegagalan proses Istanbul pada Maret dan April 2022. Sekarang, memang benar bahwa Rusia telah mengambil sejumlah besar wilayah tambahan. Dan tentu saja karena ini, seperti yang Anda sebutkan, merupakan pertempuran eksistensial di mana kompromi sangat sulit dicapai. Cukup sulit membayangkan kondisi di mana Rusia akan bersedia melepaskan bahkan sebagian dari wilayah tersebut. Namun sekali lagi, semuanya kini berfokus pada wilayah, sementara bagian paling penting dari semua tuntutan sebenarnya selalu merupakan hal lain. Dan hal lain, itulah yang paling sulit untuk dibahas. Dalam rencana perdamaian ini, jika kita bisa menyebutnya demikian dari pemerintahan Amerika, kita melihat beberapa upaya untuk menjangkau Rusia dengan gagasan tentang jaminan keamanan. Tetapi pertama-tama, semuanya masih sangat abstrak, sangat tidak jelas. Dan semakin konkret dan terperinci hal itu menjadi, setelah misalnya negosiasi antara delegasi Amerika dan Ukraina, belum lagi kemungkinan partisipasi Eropa, saya hampir yakin bahwa hal-hal yang paling penting bagi Rusia akan dihapus dari teks tersebut. Yang berarti bahwa teks ini tidak akan bisa dijalankan. Which would mean that this text is a no-go. Yang menarik adalah bahwa dalam hal tujuan yang bersifat maksimalis, tampaknya hal itu justru datang dari pihak Eropa. Kamu mungkin sudah melihat usulan tandingan dari Eropa, semuanya masih ada di dalamnya. Perluasan NATO tetap dipertahankan, negara-negara Eropa harus diizinkan mengirim pasukan mereka,
Mereka menginginkan jaminan keamanan bagi Ukraina dan tidak boleh ada pembahasan tentang konsesi teritorial. Dan tentu saja, Rusia harus membayar reparasi yang merupakan pangan menarik bahwa baik dalam kemenangan maupun kekalahan, pihak Eropa harusnya diizinkan untuk menentukan syarat-syarat perdamaian. Ya, tapi dalam hal apa yang dilakukan pemerintahan Trump, tampaknya mereka menyajikan proposal perdamaian ini lebih sebagai rancangan, titik awal untuk pembahasan. Namun ada banyak hal yang menjadi ganjalan dan terasa agak aneh. Hal-hal yang saya bisa bayangkan akan sulit diterima oleh Rusia. Misalnya, mengambil uang yang disita dari Rusia dan mengirimkannya ke Ukraina. Banyak hal dari ini sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Tapi menurutmu, dalam kesepakatan ini, ia merupakan faktor penentu bagi Rusia untuk menurut. I think that Saya pikir salah satu faktor yang bisa menggagalkan kesepakatan adalah tuntutan yang telah dibicarakan secara terbuka sebagai hambatan sejak pertemuan di Alaska, yakni klaim Rusia bahwa Ukraina harus menarik pasukannya dari bagian Donbas yang tidak dikuasai Rusia. Itu sangat sulit secara simbolis bagi Ukraina. Saya rasa pihak Amerika, setidaknya dalam rencana awal, bersikeras bahwa Ukraina harus melakukannya. Tetapi hal itu tidak semudah itu. Namun bagian lain, yang menurut saya jauh lebih penting, kembali pada pernyataan pertama saya, pertanyaan tentang keamanan, masa depan keamanan Eropa. Baiklah, mari kita buat lebih konkret. Masa depan keamanan bersama antara Rusia dan Ukraina. Bahkan dengan mempertimbangkan bahwa Ukraina dipandang sebagai perpanjangan dari NATO dan Eropa lainnya. Dan inilah elemen kuncinya. Tampaknya orang-orang Ukraina akan melakukan segala cara untuk menghapus pembatasan terhadap hal ini, baik dalam kapasitas militer, yang omong-omong dalam rancangan Amerika adalah tentara dengan kekuatan 600.000 personel. Itu adalah tentara yang sangat besar, sebenarnya tidak biasa untuk negara seperti itu. Dan juga tentu saja status netralitas ini, ideologi sembari beban terhadap NATO, yang coba dipaksakan oleh pihak Eropa. Itulah yang ingin mereka hilangkan. Dan inilah tepatnya yang Chivastemai Ursa tekankan di Rusia untuk dipertahankan. Oke, jadi ukuran tentara Ukraina memang, ya, itu masuk akal. Saya pikir, tolong koreksi kalau saya salah. Tapi kesan saya adalah bahwa kekhawatiran utama dari pihak Rusia adalah bahwa setiap perjanjian damai bisa berubah menjadi seperti Minsk lagi. Hanya jeda sementara agar NATO bisa mempersenjatai kembali Ukraina dan melanjutkan pertempuran di lain waktu. Jadi saya rasa dua isu utamanya adalah netralitas Ukraina dan ukuran tentaranya. Dengan wilayah menjadi semacam jaminan yang membatasi kemampuan Ukraina untuk digunakan sebagai garis depan di masa depan, jika ia tidak menguasai daerah-daerah sensitif tersebut. Tapi menurut Anda, apa risikonya jika tidak ada kesepakatan damai? Karena tampaknya bisa muncul dilema. Di satu sisi, di mana Rusia akan berhenti. Jika mereka meninggalkan negara sisa, ada risiko munculnya pemberontakan yang bisa berlangsung selama puluhan tahun. Tapi, ketika memang Ukraina berat, remahan terjebak dan perangkap besar yang tidak diinginkan. Itu kemana itu dinilai sudut pandang Anda? How is this assessed from your perspective? First of all, I'm afraid Pertama-tama, saya khawatir kita tidak punya alasan untuk membahas Ukraina Barat sebagai tuntutan hipotetis atau bahkan bagian lain dari wilayah Ukraina saat ini. Tidak. Saya tidak percaya ambisi Rusia sejauh itu. Oh, tidak. Maaf. Saya tidak bermaksud mengatakan menaklukkannya, tetapi untuk mengakhiri perang. Karena jika Ukraina tidak pernah menyerah, wilayah itu akan tetap menjadi tempat di mana NATO bisa terus mengirimkan rudal dan menggunakannya sebagai landasan untuk melanjutkan perang. Saya tidak berpikir Rusia memiliki kepentingan untuk mengambil Lviv. Maaf. no, absolutely not. Tidak, tentu saja tidak. Jika Ukraina menyerah, itu akan terjadi cepat atau lambat.
Jika keadaan terus seperti sekarang, jika pemerintahan AS menarik diri dari proses tersibat tapi hanya pada tingkat saat ini, tidak lebih, saya pikir hasilnya akan jelas bagi Ukraina. Tentu saja hal itu bisa memakan waktu jauh lebih lama dan menimbulkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Mengenai pemahaman Rusia tentang hasil yang diinginkan, saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Tuan Putin. Saya cenderung percaya bahwa garis besar rencananya yang dijabarkan pada 24 Juni ketika ia menyebut 4 wilayah tersebut, sepenuhnya Donbas, mungkin lebih sedikit Kherson dan Zaporizhia, serta pengaturan keamanannya masih tetap sama. Putin telah berkali-kali menyebutkan dengan sangat jelas dan berulang-ulang bahwa setiap proposal baru untuk Ukraina akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Bukan dalam hal jaminan keamanan atau situasi keamanan, karena bagian itu kurang lebih merupakan seperangkat tuntutan yang stabil, tetapi dalam hal wilayah. Tentu saja, Ukraina kehilangan wilayah. Jadi, di mana Rusia akan berhenti? Saya pikir Rusia akan berhenti pada titik di mana Ukraina tidak lagi mampu melawan dan akan menerima rencana yang memenuhi syarat-syarat Rusia. Bukan hanya yang dirumuskan oleh Eropa, tapi syarat-syarat Rusia. Dan di pihak Rusia, ada keyakinan yang cukup kuat bahwa saat itu akan tiba. Tidak harus dalam waktu dekat, tetapi seperti yang dikatakan Putin beberapa hari lalu ketika ia menanggapi rencana perdamaian dari Trump, ia berbicara dengan sangat hati-hati. Ia berkata, "Kami tahu tentang rencana ini. Kami tidak menganggapnya sebagai rencana. Ini hanya sebuah usulan. Biarkan mereka membahasnya, itu urusan mereka. Kami akan mengikuti prosesnya dan terus melakukan apa yang kami lakukan, yang berarti berperang dan merebut lebih banyak wilayah." Nah, mantan sekretaris pers Zelensky, Julia Mendel, kurang lebih memberikan komentar yang sama seperti yang kamu sampaikan. Ia berpendapat bahwa mereka sebaiknya menerima kesepakatan itu, usulan yang diajukan oleh pihak Amerika, bukan karena itu merupakan kesepakatan yang bagus bagi Ukraina, tetapi karena seperti yang kamu katakan, situasinya akan semakin memburuk setiap hari, terutama dalam hal wilayah, tetapi juga dalam hal kerugian yang mereka alami pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Namun, pertanyaan umum yang muncul adalah sejauh mana Trump benar-benar tulus. Karena seperti yang kita tahu dari dinamika selama masa kepresidenannya, hal itu selalu menimbulkan pertanyaan, apakah ia benar-benar mencari perdamaian yang berkelanjutan dengan Rusia atau hanya mencoba melakukan tipu muslihat? Jadi bagaimana kamu menafsirkan Trump di sini? Karena dia, seperti yang kamu tahu, memimpin sebuah kekaisaran yang sedang menurun. Apa yang sedang dia coba lakukan? Apakah dia berusaha menarik Rusia ke sisi Amerika untuk menciptakan jarak yang lebih besar antara Tiongkok dan Rusia? Atau dia berusaha memulihkan hegemoni AS, mengubah arsitektur keamanan Eropa? Karena dalam kesepakatan damai ini, aku tidak bisa tidak memperhatikan gagasan untuk membiarkan Rusia kembali ke G8. Aku tidak bisa membayangkan itu sesuatu yang diminta oleh Rusia. Jadi tampaknya ini adalah cara berpikir Amerika, bahwa kita perlu menarik Rusia sedikit lebih dekat ke pihak kita. Tentu saja, poin tentang G8 itu lelucon. Bukan hanya karena tidak ada pihak lain yang ingin Rusia berada di G8, termasuk Rusia sendiri, tetapi juga karena secara strategis, kita cenderung mengabaikan hubungan khusus antara Rusia dan para pemimpin Muslim di sana, serta para pemimpin Eropa di sana. Rusia bukan bagian dari G8 atau G7, karena ini adalah klub negara-negara Barat. Titik. Dan masa ketika Rusia diterima dan ikut berpartisipasi, justru membuktikan bahwa itu adalah keputusan yang keliru. That it was wrong decision. Russia did not belong there, and to some extent, Rusia memang tidak pantas berada di sana, dan sampai batas tertentu saya pikir keputusan untuk mengeluarkan Rusia dari G8 adalah langkah yang sangat rasional. Jadi selamat tinggal, itu bukan sesuatu yang dibutuhkan siapapun lagi, terutama Rusia di posisi terdepan. Tapi ya,
Saya setuju dengan Anda bahwa ini adalah persepsi Trump, bahwa Rusia seharusnya diberi semacam pengakuan simbolis, dan dia percaya bahwa Putin sama berhasratnya untuk mendapatkan pengakuan dari pihak lain seperti dirinya sendiri. Namun, itu tidak sepenuhnya benar lagi. Mungkin pada awalnya hal itu penting bagi Presiden Yeltsin dan kemudian bagi Putin untuk berada di sana, tetapi itu sudah lama sekali. Saya pikir Trump sebenarnya cukup tulus dalam keinginan dan niatnya untuk mengakhiri perang ini. Lebih dari itu, saya bahkan percaya bahwa dia dengan tulus berduka atas kematian orang-orang di sana. Dia memiliki kepribadian yang sangat istimewa, tetapi dia bukan pengobar perang. Dia bukan vampir, dia tidak menikmati pertumpahan darah dan semacamnya. Pendekatannya benar-benar berbeda. Dia orang yang sangat tangguh. Dia dulu seorang pebisnis yang sangat-sangat kejam, tetapi bukan tipe yang menikmati pembunuhan. Jadi dalam hal ini ya, saya pikir dia tulus. Nimeni sama wamber gears work om pemerintah strike bersatu existat bezan. Stern Brace berberingat through Dato Steve Small. Different influences come from different angles. Secretary Rubio for sure has Sekretaris Rubio tentu saja tidak memiliki pandangan yang sama dengan Tuan Witko, Tuan Vance, dan yang lainnya. Dan Trump dalam hal ini adalah seseorang yang memiliki intuisi tetapi tidak banyak pengetahuan. Sebenarnya dia tidak membutuhkan pengetahuan, dia tidak menginginkan pengetahuan. Dia ingin merasakan sesuatu dan bertindak berdasarkan intuisinya. Dia sering berpindah antara berbagai posisi. Dan tahu, kadang-kadang ketika melihat perjalanan Presiden Trump, saya teringat almarhum Presiden Boris Yeltsin di Rusia. Beberapa orang mengatakan pada tahun 1990-an bahwa orang terakhir yang meninggalkan kantornya meninggalkan pikirannya, meninggalkan presiden dengan pendapatnya. Lalu datang orang lain, dan begitu seterusnya. Saya tidak yakin itu benar-benar terjadi dengan Trump, tapi kadang-kadang memang terlihat seperti itu. Saya pikir masalahnya adalah Donald Trump tidak ingin masuk ke dalam rincian apapun tentang apa yang sedang terjadi. Rincian apapun, karena dia tidak ingin terseret ke dalam isu yang sangat rumit. Dia percaya pada seperti yang dikatakan orang Jerman, tradisi romantik Jerman, Sturm und Drang. Kamu langsung menuju inti masalah, memecah kebuntuan, dan bergerak maju. Itu memang berhasil dalam kasus ini, seperti halnya dalam banyak kasus lainnya. Saya pikir Trump sangat terinspirasi oleh apa yang dia anggap sebagai keberhasilan penyelesaian Gaza. Terus terang, tidak ada yang benar-benar terselesaikan di sana. Dan kita tidak tahu bagaimana akhirnya, tetapi setidaknya hal itu telah diumumkan sebagai kemenangan besar dan kesepakatan damai besar. Dan dia ingin memiliki sesuatu seperti itu. Cukup menarik bahwa dalam rencana 28 ini, kita melihat beberapa elemen dari pengalaman Gaza, seperti Dewan Perdamaian diketuai oleh Trump, yang akan memerintah atas wilayah dan proses tersebut. Ini sangat tidak diplomatis, bisa dibilang begitu. Ini adalah ciptaan orang-orang yang tidak percaya bahwa hal ini seharusnya berada dalam kerangka hukum apapun. Dan di satu sisi, hal ini mungkin bisa produktif pada titik-titik tertentu. Namun secara umum, Anda menyebutkan perjanjian Minsk sebagai contoh negatif, dan itu benar sekali. Karena jika kita terbukti tidak mampu melaksanakan perjanjian Minsk, yang jauh lebih sederhana daripada apa yang dibayangkan di sini, apa yang bisa menjamin bahwa perjanjian ini, yang sangat rumit dan penuh jebakan, akan dapat dilaksanakan dan terus berjalan? Saya belum bisa membayangkan hal itu. Dan kemudian, kamu tahu, ini hal lain. Rusia itu bukan prasyarat yang baik untuk proses perdamaian yang mudah. Di Rusia ada keyakinan mendalam bahwa selama tentara kami berperang dan menang, posisi Rusia akan diperhitungkan, setidaknya sebagian, sampai batas tertentu. Begitu Rusia berhenti, maka semua pihak lain akan melawan Rusia dan berusaha mendorongnya mundur. Proses pre-scary kondisi ini tidak asli dan sebelum ekspektan, sangat kuat dengan tegas. Tidak setuju dengan hal lain.
Well, first, I think given all the Baik, pertama-tama, saya pikir, mengingat semua kerusuhan dan konflik belakangan ini, saya senang ada sedikit kesatuan antara Rusia dan Barat dalam hawa tidak ada yang ingin J8 dipulihkan. Tapi saya setuju soal masalah gencatan senjata. Seluruh gagasan ini, jika kita melihat betapa besar permusuhan terhadap gagasan Ukraina yang netral, satu-satunya alasan hal ini bahkan dibicarakan tentu saja adalah karena Rusia sedang unggul. Jadi jika pertempuran dihentikan, maka sulit membayangkan dari mana insentif akan muncul untuk benar-benar menindaklanjuti apapun. Yang, sekali lagi, persis seperti yang terjadi dengan Minsk. Tapi satu pertanyaan terakhir. Pemilu adalah salah satu poin di sana, bahwa Ukraina harus membentuk pemerintahan baru. Itu membuat saya berpikir karena kami berdua baru-baru ini berada di Valdai dan banyak peserta asing. Ada satu tema umum yang membuat banyak dari mereka penasaran. Banyak, terutama dari pihak India, tidak memahami mengapa Rusia belum mencoba melakukan perubahan rezim. Sekarang, ini bukan ajakan, tetapi orang Amerika biasanya berusaha menyingkirkan kepemimpinan. Lalu dalam kekacauan yang terjadi setelahnya, mereka menata ulang keadaan sesuai keinginan mereka. It's a perjuangan baik Rusia it was then tapped the European scene. Tagi, nukan man saya well apa pertimbangan strategis semua. I'm curious what the strategic thinking is. You know, first of all, regime change is Kamu tahu, pertama-tama perubahan rezim sama sekali bukan sesuatu yang mampu atau bisa dilakukan oleh Rusia, terus terang saja. Kami tidak punya banyak contoh positif, bahkan sejak masa Soviet. Ingat Afghanistan, itu adalah perubahan rezim. Tapi dengan harga berapa? Kejadiannya sangat-sangat buruk, dimulai pada tahun 79. Itu berarti pendudukan penuh atas negara tersebut selama 10 tahun berikutnya. Jadi saya sama sekali tidak akan menyebutnya sebagai keberhasilan. Jika kita melihat pengalaman Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet, kamu tidak akan menemukan satu pun contoh perubahan rezim yang berhasil dilakukan oleh Rusia. Ada perubahan di beberapa negara tetangga, Ukraina, Azerbaijan, Armenia. Pergeseran menuju rezim atau pemerintahan yang lebih bersahabat dengan Rusia dibandingkan pendahulunya. Namun, itu bukan karena intervensi Rusia. Itu terjadi karena tren domestik. Di Ukraina misalnya, pada tahun 2010, Presiden Yanukovych terpilih setelah Presiden Yushchenko yang sepenuhnya dan secara tegas bersikap anti-Rusia. Yanukovych dianggap pro-Rusia, tetapi itu bukan karena intervensi Rusia, melainkan akibat dari perubahan yang sangat menarik dalam opini publik Ukraina. Jadi Rusia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tidak memiliki tradisi untuk melakukannya. Dan terus terang saja, saya lebih memilih untuk tidak mencoba. Karena jika Anda mencoba hal-hal yang rumit seperti itu tanpa keterampilan yang diperlukan, hasilnya bisa justru sebaliknya. Terutama di Ukraina. Saya tidak berpikir, baiklah, mari kita bayangkan bahwa Rusia memiliki gagasan seperti itu. Ukraina adalah lingkungan yang sangat rumit. Ukraine is a very complicated environment. Ukrainian state, I would say, not Ukrainian people, but Ukraine. Negara Ukraina, saya akan katakan, bukan rakyat Ukraina, tapi negara Ukraina. Dan seluruh politik Ukraina, setelah runtuhnya Uni Soviet dan munculnya negara merdeka ini, dipandang oleh banyak orang, baik di dalam maupun di luar Ukraina, sebagai perjuangan antara kekuatan pro-Rusia dan pro-Barat. Namun sebenarnya, situasinya jauh lebih rumit. Skema yang terlalu sederhana ini tidak pernah berhasil. Dan sampai batas tertentu, hal itu membawa Ukraina ke dalam kesengsaraan yang dialaminya sekarang. Karena dalam kenyataannya, pembentukan negara Ukraina yang merdeka dan berdaulat hanya mungkin dilakukan dengan mendistansikan diri dari Rusia, berdasarkan sentimen anti-Rusia. Karena jika tidak, jika Anda mengklaim bahwa Ukraina dan Rusia adalah saudara dan sebagainya, maka sayangnya bagi mereka, pertanyaan berikutnya akan muncul. Apakah negara ini benar-benar diperlukan? Apakah perlu ada dua negara dari satu bangsa yang sama? Dan itulah sebabnya gagasan nasional di Ukraina sejak awal bukanlah gagasan mayoritas penduduk, melainkan gagasan dari minoritas kecil di bagian barat Ukraina. Namun itu satu-satunya gagasan yang tersedia, karena sisanya cenderung acuh terhadap masa depan.
Dan mayoritas setelah runtuhnya Uni Soviet, sebagian besar orang Ukraina, seperti halnya sebagian besar orang Rusia, tidak benar-benar bisa percaya atau membayangkan bahwa perpecahan ini akan berlangsung selamanya. Namun hal itu terjadi. Dan mengapa saya mengingat hal itu? Karena saya tidak percaya bahwa Rusia pernah memiliki kekuatan apapun di dalam Ukraina, di dalam ranah politik Ukraina, sebesar dianggap sebagai agen Rusia. Could be seen as Russian agents. All of them, including those with more. Semua dari mereka, termasuk yang memiliki retorika yang lebih condong ke Rusia, seperti Yanukovych atau Kuchma sebelumnya, tidak satupun dari mereka yang benar-benar pro-Rusia. Mereka pro-Ukraina. Dan menjadi pro-Ukraina dalam pengertian politik Ukraina berarti berusaha menjauh dari Rusia sebenarnya dalam berbagai bentuk. Tentu saja apa yang kita lihat sekarang adalah sebuah ekstrem. Apa yang kita lihat pada masa Yushchenko adalah ekstrem yang lain. Namun bagaimanapun juga, itulah sebabnya saya berpikir bahwa sebenarnya Rusia tidak pernah memiliki basis yang kuat. Tidak ada fondasi material yang serius di dalam Ukraina untuk menciptakan kekuatan pro-Rusia, seperti yang dilakukan Amerika di beberapa tempat lain. Bahkan pengalaman Amerika sendiri menunjukkan bahwa hal itu tidak bertahan selamanya. Itu bisa berhasil untuk sementara waktu, bisa berupa pergeseran, revolusi, gangguan. Tetapi setelah beberapa waktu, lihat saja Georgia. Realitas normal akan menyesuaikan diri meskipun tidak halfin. Dan saat Tuesday begitu. It should be at least. Well, Alexander Solzhenitsyn made the same argument. Nah, Alexander Solzhenitsyn juga mengemukakan argumen yang sama seperti kamu. Ia menyebut sejarah berabad-abad, bahkan ribuan tahun, antara Rusia dan Ukraina sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, hal itu membuat mereka menjadi bangsa yang bersaudara. Tetapi ketika kedekatan itu begitu erat, banyak orang Ukraina mulai bertanya, seperti yang kamu katakan, mengapa kita harus menjadi negara terpisah jika kita sebenarnya sama? Jadi gerakan kemerdekaan dan kedaulatan selama di orang Ukraina Barat terbentuk sebagai proyek-proyek yang sangat anti-Rusia, yang pada akhirnya berujung pada perang saudara, sekaligus konflik eksternal dengan Rusia. Jadi, Solzhenitsyn memprediksi hal ini dengan cukup tepat. Dan mengenai Yanukovych, Anda benar sekali. Setelah Yushchenko didukung oleh Barat pada tahun 2004, pada tahun 2009, Newsweek melaporkan sesuatu seperti bintang Yushchenko yang telah meredup. Mereka mengatakan bahwa hanya memiliki tingkat persetujuan sebesar 2,7%, menjadikannya pemimpin paling tidak populer di dunia, yang merupakan pencapaian yang cukup luar biasa. Jadi ya, Syracuse, proof Arisrism, memperut pilihan baut. Menoistes, the ticket state of pat step will the thing trying a bond, nagged half what thing what is, for green pleateds or that. Schedule ahead of you, so I appreciate taking the time for us. Tiglen, no me